Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah. Di antara urgensinya kita mempelajari amalan hati, ternyata pahala amalan hati itu tak bisa dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Berbeda amal jawarih, amal anggota tubuh dibatasi dengan batasan tertentu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin berkata, "Inna amal al-jawarih tudha'af ila haddin ma'lum mahsub." Sungguhnya amalan jawarih itu dilipat gandakan pahalanya sesuai dengan batasan yang diketahui, yang terhitung. Wa amma a'malul qalbi, adapun amalan-amalan hati, fala yantahi tad'ifuha, maka tidak ada hujungnya perlipat gandaannya. Itu terus-terusan. Zalika wa zalika li'anna a'malul jawarih laha haddun tantahi ilaihi. Kenapa? Karena amal jawarih itu ada ujungnya. Ya, orang salat berapa kali ya dia ada batasan salatnya. Seorang misalnya berpuasa ada batasnya, berpuasa di berapa hari. Orang berzikir ada hitungannya, dia berzikir berapa kali. Wa takfi indahu, oleh karenanya amalannya, pahalanya berhenti sesuai dengan berhentinya amalan tersebut. Fa yakunu jazaoha bihasabi haddiha. Maka balasan amalan jawari, amalan anggota tubuh ya sesuai dengan berdasarkan batasannya. Wa ma amalul qalb, adapun amalan hati, fa hiya da'imatun muttasilatun. Maka dia adalah amalan yang terus-menerus, tidak hentinya. Wa in tawara syuhudul abdi laha, meskipun orang-orang tidak melihat, tetapi dia terus. Misalnya seorang ikhlas kan terus melanggangi hati seseorang ya. Seorang qanaah, itu amalan yang terus selalu melanggangi hatinya. Misalnya seorang khusyuk, seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut tidak ada henti-hentinya, selalu menempel di hati dada seorang mukmin. Oleh karenanya kalau kita bicara salat, ya salat ada berapa rakaat, 2 rakaat, 100 rakaat, 200 rakaat, ada batasannya. Tapi kalau kita bicara amalan hati, maka tidak ada batasannya. Kita bicara tawakal, kita bicara takut kepada Allah, kita bicara mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati seorang bisa jadi cintanya sangat luar biasa dan senantiasa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya amalan hati itu agung. Di antara keagungannya, pahalanya lipat gandakan tanpa ada batasannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya lipat gandakan tanpa ada batasannya. Demikian juga di antara keistimewaan amalan hati, misalnya niat yang benar. Ternyata amal hati ini bisa menggantikan posisi amal jawari, amal anggota tubuh ya. Sebagian dalam hadis contohnya, ketika Rasulullah SAW berjihad, terus ada sebagian sahabat tidak mampu untuk berjihad. Ada yang karena sakit, ada karena tidak memiliki tunggangan untuk ikut berjihad, tapi mereka punya niat untuk ikut berjihad. Maka ketika Nabi SAW berjihad bersama para sahabat yang ikut keluar bersama Nabi, apa kata Nabi SAW kepada para mujahidin yang keluar bersama Nabi? "Masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Habasahumul marad." Tidaklah kalian menempuh satu jalan, tidaklah kalian melewati suatu lembah kecuali mereka, yaitu para sahabat yang tidak ikut perang bersama kalian. Kenapa mereka dianggap bersama kalian? Habasahumul marad, karena mereka terhalangi tidak bisa ikut perang karena mereka sakit. Apa yang buat mereka ternyata pahalanya sama seperti orang yang benar-benar berjihad? Karena niat mereka yang luar biasa, karena ada halangan. Dan namun niat mereka itu menjadikan mereka seakan-akan benar-benar ikut berjihad. Oleh karena dalam satu hadis kata Nabi SAW, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin." Barang siapa yang minta untuk mati syahid dengan tulus, benar-benar dia minta agar untuk mati syahid, "Ballaghahullahu manazila syuhada." Maka Allah akan buat dia mencapai derajat-derajat para syuhada. Wa in mata ala firashih, meskipun dia meninggal di tempat tidurnya. Apa yang buat dia seakan-akan benar-benar berjihad sehingga dia meraih ganjaran tinggi para syuhada? Karena niatnya. Dia minta kepada Allah, berniat agar bisa mendapatkan ganjaran para syuhada. Di antaranya yang menunjukkan tentang agungnya amalan hati, yaitu sebenarnya menyebutkan bahwasanya amalan hati masih terus bisa dibawa oleh seseorang bahkan dalam kuburannya. Berbeda dengan amalan jawari, amalan anggota tubuh berhenti. Jadi dia meninggal sudah tidak bisa lagi melakukan amal soleh. Tetapi ketika dalam kuburan dia masih punya iman ya, amalan hati dia masih ada kerinduan bertemu dengan Allah. Dia masih punya ketakwaan ya, sehingga nanti dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Semua dengan apa? Dengan imannya, dengan amalan hatinya yang dia bawa dalam kuburannya. Ini semua ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin-poin yang menunjukkan akan pentingnya kita belajar amalan hati. Oleh karenanya mulai sekarang kita harus sadar ketika kita sedang beramal hati, kita sedang sabar, yakinlah kita sedang meraih pahala yang besar ya. Karena ini terkadang terlalaikan dari kita. Sebagian orang kalau dia bersedekah dia merasa dapat pahala, kalau dia sedang sholat dia merasa dapat pahala. Tapi ketika dia sedang sabar seakan-akan tidak ada pahalanya. Seakan-akan itu bukan pahala, padahal sabar itu pahalanya luar biasa. Tawakal itu juga pahalanya luar biasa. Seorang tawakal kepada Allah, seorang husnuzan kepada Allah, itu pahalanya luar biasa. Seorang yakin itu juga amalan hati.
Pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan jawarih, daripada amalan anggota tubuh ya. Dari sini juga kita tahu bagaimana bahayanya orang-orang yang menyimpang dalam amalan hati. Seperti orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan, yang tawakalnya kepada jimat, yang tawakalnya kepada penghuni kubur ya. Seperti itu, maka mereka adalah orang-orang yang sengsara, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab.